Aduh, yang mana ya? Garis sejajar di gambar ini. Ada apa, Nah? Kok kelihatannya bingung? Nana lupa garis sejajar di gambar ini. Oh, kalau ini kakak tahu, Nah. Nih, kakak punya mainan. Teman-teman di sekolah juga ikut belajar bareng kakak Lala dan Nana yuk pakai mainan ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Dwi Nurmalasari. Kalian bisa panggil kakak Lala ya. Kak siapa? Ya benar, Kak Lala. Lihat, Kak Lala bawa permainan tradisional Madura loh. Ini adalah mainan pesapean. Terlihat seperti replika kerapan sapi ya. Apakah kamu pernah bermain dengan mainan ini? Kakak Lala akan mengajak adik-adik belajar dengan mainan ini. Yuk, simak cara bermain permainan pesapean ini. Para pemain membuat garis pola seperti kerapan sapi sungguhan dengan ukuran panjang kurang lebih 4 hingga 5 meter. Satu orang pemain ditugaskan sebagai orang yang melepaskan permainan pesapean dan pendukungnya berada di belakang pemain. Para pemain menunggu giliran sesuai skema pertandingan yang telah ditentukan. Masing-masing babak berisi 2 hingga 3 pesapean yang diberangkatkan. Masing-masing pemain yang mendapat giliran bersiap dengan meletakkan pesapean mereka di atas arena. Pemain akan menahan pesapean para pemain di dalam babak tersebut menggunakan bambu tipis. Atur posisi roda dan gulung berlawanan arah jarum jam sampai kencang atau tidak kendor. Kemudian letakkan pesapean pada garis start dan masing-masing pesapean melesat maju di arena. Pesapean tercepat adalah pemenang di babak itu. Permainan terus dilanjutkan hingga beberapa babak sesuai skema. Pemenang dalam masing-masing babak akan ditanding kembali untuk merebut kejuaraan di pihak pemenang. Dan pihak yang kalah dalam masing-masing babak juga akan ditanding kembali untuk merebut kejuaraan di pihak yang kalah. Pertandingan terus berlanjut sesuai skema hingga muncul juara di masing-masing kategori. Nah, itu dia cara bermain permainan pesapean. Sekarang, Kak Lala akan menunjukkan konsep matematika apa saja yang ada pada permainan pesapean ini. Pada permainan pesapean terdapat konsep matematika, yaitu pada saat merancang bagian kaleles dan pegas dengan bambu yang bersekat, terdapat materi pecahan. Pada saat merancang semua bagian pada pesapean, terbentuk beberapa sudut, sehingga terdapat materi sudut. Pada saat merancang bagian kaleles menggunakan 2 bambu yang telah diukur, terdapat materi hubungan antar garis. Pada saat merancang roda pesapean yang berbentuk lingkaran, terdapat materi lingkaran. Pada saat mengukur panjang kaleles dan pegas pesapean, terdapat materi pengukuran. Pada saat membuat lapangan permainan, terdapat materi keliling dan luas. Pada saat juri menghitung 1, 2, 3 sebagai menanda bahwa pesapean siap dimainkan, terdapat materi bilangan cacah. Pada aturan bermain harus mencapai garis finish dengan kecepatan tertentu, terdapat materi kecepatan. Nah, kali ini kita akan belajar materi hubungan antar garis yang ada pada permainan pesapean. Sebelum itu, yuk kita ketahui tujuan pembelajaran kali ini. Garis tegak lurus. Garis tegak lurus adalah kedudukan 2 garis yang berpotongan dan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku. Garis tegak lurus dilambangkan dengan simbol kaki tegak lurus. Contohnya, terdapat 2 garis yaitu MN dan garis OP. Kedua garis ini disebut garis tegak lurus karena titik potongnya atau titik temu kedua garis tersebut membentuk sudut siku-siku atau kita sebut 90 derajat. Sekarang ayo perhatikan sudut yang terbentuk pada gambar ini. Pada sudut berapakah garis B dan C berpotongan? Ya, benar, 90 derajat. Jika garis C diperpanjang, sudut apa yang dibentuk garis A dan garis C? Ayo kita panjangkan garisnya. Benar, tegak lurus.
Sifat garis tegak lurus yaitu garis tegak lurus selalu berpotongan pada sudut 90 derajat. Semua garis yang tegak lurus dapat disebut garis berpotongan, tetapi semua garis yang berpotongan tidak dapat disebut tegak lurus karena harus berpotongan tegak lurus. Adik-adik di sekolah, sekarang bukalah lembar kerja peserta didikmu yang telah dibagikan oleh gurumu. Kerjakan soal yang ada di LKPD-mu dan presentasikan hasilmu di depan kelas. Nah, apakah kamu sudah paham tentang materi tegak lurus? Wah, hebat! Yuk kita lanjut belajar materi garis sejajar bersama Kak Lala. Garis sejajar. Garis sejajar adalah dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan, walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Titik garis yang saling sejajar disimbolkan dengan simbol garis miring dua. Contohnya, terdapat garis P dan Q. Jika diperpanjang, tidak akan pernah menemukan sebuah titik potong atau garis tersebut tidak akan berpotongan. Maka garis tersebut dikatakan sejajar. Berbeda dengan garis R dan S, jika garis R dan S diperpanjang, maka akan membentuk sebuah titik potong atau berpotongan. Sifat-sifat garis sejajar. Melalui suatu titik di luar suatu garis hanya dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Contohnya, diketahui garis C dan titik M di luar garis C. Melalui titik M dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis C. Kita simpulkan atau lambangkan dengan garis K. Jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka garis tersebut juga akan memotong garis yang kedua. Contohnya, terdapat garis M dan N yang sejajar. Garis P memotong garis M. Maka garis P juga akan memotong garis N, karena garis M dan N adalah garis yang sejajar. Jika suatu garis sejajar dengan dua garis yang lain, maka ketiga garis tersebut sejajar satu dengan yang lainnya. Contohnya, ada dua buah garis yaitu garis J dan garis K yang sejajar. Terdapat juga garis L yang sejajar dengan garis J. Maka L sejajar dengan garis K karena J dan K adalah garis yang sejajar. Itu dia penjelasan materi garis sejajar. Ayo buka kembali LKPD-mu untuk mengerjakan soalnya. Kerjakan dengan benar dan presentasikan hasil kerjamu. Adik-adik, simak yuk cara membuat permainan pesapean. 1. Buat pegas yang terbuat dari bambu dengan panjang 60 cm. 2. Raut hingga ketebalan seimbang dan melengkung sempurna. 3. Potong bambu dengan ukuran lebih pendek sebanyak 3 buah sebagai bambu bantu pegas. 4. Satukan dengan bambu pegas menggunakan tali rafia. 5. Buat bagian kaleles dan menggunakan dua bambu yang sama panjangnya seperti pegas yaitu 60 cm. 6. Pada pembuatan kaleles, teman-teman akan menggunakan konsep hubungan antar garis yang sudah kita pelajari. 7. Kita harus posisikan sejajar dua bambu pada bagian kaleles dan ikat menggunakan tali rafia. Ingat sifat-sifat sejajar ya. 8. Potong bambu dengan ukuran kurang lebih 7 cm sebagai sekat antara bambu bagian kaleles tengah dan ikat menggunakan tali rafia. Pada bagian ini, bambu akan memotong bagian bambu sejajar pada kaleles. Hal ini telah kita pelajari di sifat-sifat garis sejajar kedua tadi. 9. Hidupkan lilin untuk membuat lengkungan pada bagian tengah kaleles hingga melengkung seperti ini. 10. Potong bambu dengan ukuran 7 cm sebagai sekat antara bambu bagian kaleles bagian atas pada bagian yang sudah dilengkungkan dan ikat menggunakan tali rafia. 11. Beri kacengkap pada bagian atas sekat dengan bambu tipis dan dibentuk melengkung diikat pada bagian kaleles. 12. Potong bambu dengan ukuran kurang lebih 50 cm dan pasang memanjang pada bagian tengah kacengkah sampai di tengah kaleles. 13. Kemudian ikat menggunakan tali rafia seperti ini. Pastikan terbentuk garis tegak lurus ya. Bambu ini akan memotong bambu yang berada di tengah. Hal ini akan membentuk garis tegak lurus pada kaleles bagian atas. 14. Ayo siapkan sandal bekas yang sudah tidak dipakai. 15.
potong melingkar dengan diameter 15 cm sebanyak 2 buah. 16. Lubangi 2 roda tadi pada tengah lingkaran yang sudah dipotong menggunakan paku. 17. Masukkan 2 pentil pada lubang 2 roda. 18. Tali pada ujung pentil. 19. Kaitkan pentil ke pegas menggunakan tali rafia. 20. Permainan PCP-an siap dilombakan. Nah, itu dia materi hubungan antar garis pada pembuatan permainan PCP-an. Gimana, Nana? Apa kamu sudah paham sekarang? Wah, iya Kak Lala. Sekarang Nana lebih paham materi hubungan antar garis. Adik-adik di sekolah bagaimana? Sudah paham belum? Agar lebih paham lagi tentang materi hubungan antar garis, yuk kerjakan LKPD adik-adik di sekolah. Terima kasih adik-adik sudah belajar bersama Kak Lala. Semoga kalian bisa lebih paham ya. Sampai bertemu lagi teman-teman.